Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada Ramadan 1446 Hijriah ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tak terhingga, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika Anda berusaha menghitung, to account the nikmah of Allah, you will never, Anda tidak akan bisa, karena saking banyaknya nikmat Allah itu yang telah dicurahkan kepada kita semua. Kita manusia harus pandai bersyukur untuk itu. Dan Ramadan ini adalah salah satu tempat untuk menempa diri agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena hamba yang pandai bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini sangat istimewa. Menjadi istimewa Ramadan ini diantaranya adalah karena ada diturunkan Al-Quran di dalamnya. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Ulama bersepakat dan majority jumhur menyampaikan bahwa turunnya Al-Quran dari sama'id dunya, dari Baitul Ma'mur ke Rasulullah, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan posisi waktu itu Rasulullah berada di Gua Hira di Jabal Nur yang jaraknya sekitar 6 kilo dari Masjidil Haram. Rasulullah sedang tahannus di sana dan tertidur. Datanglah makhluk besar yang tidak pernah beliau jumpai. Kemudian menyikap Rasulullah dan memerintahkan untuk membaca. Iqra. Rasulullah mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Malaikat Jibril ini memeluk lebih kerat lagi. Iqra. Beliau mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril agak melonggarkan pelukannya dan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi para jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang berbahagia, nuzul Quran, turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi pada tanggal 17 Ramadan. Setelah itu secara tadrijian, secara berangsur-angsur, Al-Quran diturunkan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Lalu jamaah sekalian berbahagia, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan ini baik langsung dengan
fisik malaikat Jibril menyampaikan fisiknya langsung, atau kadang melalui suara gemerincing, sehingga suatu saat pernah Rasulullah berada di atas kuda, lalu datang wahyu bentuk suara gemerincing, kuda itu nggak kuat sampai terduduk kuda itu. Jadi berat waktu itu untuk menerima wahyu semacam itu. Nah, kadang juga miwarai hijab, dari balik tembok ada perintah atau bisikan ayat, atau ketika Nabi dalam diam masuk ke dalam jiwa beliau langsung. Jadi cara-cara turunnya itu seperti itu. Subhanallah. Dari rahasia kenapa kemudian turunnya tadrijian, munazzal tadrijian, limadha? Karena dengan turunnya yang berangsur-angsur itu, ini untuk menguatkan hafalan, pemahaman kaum muslimin saat itu. Kedua, untuk memberikan momen-momen yang sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu, ya, sehingga tidak berat bagi kaum muslimin untuk memahami Al-Quran karena nggak turun secara keseluruhan. Beda dengan kitab Zabur, Taurat, Injil, itu turun dari Allah langsung, lauhun, dalam suatu bentuk satu kitab begitu. But not in Al-Quran. Al-Quran nazal min Allah tadrijian. Bidayah min syahri Ramadan as-sabi ashar, mulai bulan Ramadan tanggal 17 tahun 610 miladiah, atau pada usia beliau 40 tahun, atau satu kenabian. Itulah maka Ramadan ini menjadi mulia diantaranya karena turun Al-Quran. Ramadan menjadi mulia karena turun Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, agung, karena beliau menyampaikan wahyu Al-Quran. Rasulullah menjadi mulia, Nabi yang khatamul anbiya wal mursalin, karena beliau menerima Al-Quran. Bagi kita umat Rasulullah, kalau kita ingin mulia, maka mari kembali kepada Al-Quran. Kita tengok di rumah kita, ada berapa anggota rumah kita? Ada berapa Al-Quran di sana? Misal di rumah kita ada 5 orang. Ada berapa Al-Quran? 5 Al-Quran. Dari 5 anggota keluarga ini, siapa saja yang baca Quran dengan lancar, dengan fasaha, dengan tajwid yang baik? Kemudian berapa orang? Kemudian dihitung lagi berapa orang yang memahami ketika baca Quran. Lalu dilihat lagi, di antara sekian 5 orang ini keluarga, siapa yang dalam kesehariannya itu selalu mengamalkan Al-Quran. Jadi dia pandai membaca, memahami dengan baik, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat pilihan istimewa karena Al-Quran. Untuk itulah jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Narju minallah as-sa'adah bil Quran. Kita mohon pada Allah kebahagiaan dengan Al-Quran. Al-Imam Ali radhiyallahu an menyampaikan pesan bahwa kalau Anda menghadapi persoalan, ajak dialog Al-Quran. Istantiqil Quran. Ajak bicara Al-Quran. Artinya baca Quran. Ketika Anda galau, baca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran, kita akan mendapatkan nur, cahaya. Hati kita akan diberi cahaya, dan insya Allah solusi akan diberikan oleh Allah atas segala persoalan kita. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah. Semoga
kita semuanya diberikan kekuatan istiqamah untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.